Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah wilayah yang dulunya menjadi pusat kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara, Sriwijaya, bisa bertransformasi menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang kokoh di Nusantara? Sumatera Selatan menyimpan kisah luar biasa tentang pergeseran keyakinan, bukan hanya sekadar pergantian agama, tetapi sebuah revolusi budaya yang mendalam. Mari kita mulai dari runtuhnya Sriwijaya. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkannya membuka pintu bagi Majapahit. Uniknya, justru melalui para adipati Majapahit seperti Aryo Damar, benih-benih Islam pertama mulai disemai, meski awalnya bersifat politis dan terbatas di kalangan elit. Islamisasi di Sumatera Selatan punya dua wajah yang berbeda, wajah pesisir dan wajah pedalaman. Di Palembang, atau wilayah Iliran, Islam datang bersama para pedagang Arab, Tiongkok, dan India. Karakter Islamnya lebih puritan, terstruktur, dan sangat dekat dengan kekuasaan kesultanan. Bahkan, jejak Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim Tionghoa, sangat kental di sini. Dakwahnya bukan hanya lewat lisan, tapi lewat tindakan nyata, memperkenalkan teknologi baru yang membawa kemakmuran. Ini membuat Islam diterima bukan sebagai agama asing, tapi agama yang membawa kemajuan. Palembang pun tumbuh menjadi pusat intelektual Islam. Ulama-ulama besar seperti Abdus Samad Al-Palimbani menerjemahkan kitab-kitab penting yang ajarannya menyebar ke seluruh Nusantara. Sekarang, mari kita menyusuri sungai-sungai ke pedalaman, ke wilayah uluan. Di sini, ceritanya jauh lebih magis dan mistis. Islam tidak datang dengan pedang atau paksaan, tapi melalui pendekatan budaya yang cerdas. Para penyebar agama, yang kemudian dihormati sebagai puyang atau wali, tidak menghancurkan kepercayaan lokal terhadap roh leluhur, melainkan mengislamkannya. Konsep puyang yang tadinya dianggap dewa pelindung, diubah menjadi sosok waliullah, kekasih Tuhan yang doanya mustajab. Di dataran tinggi Besemah, ada kisah puyang awak yang menyebarkan Islam melalui syair-syair epik guritan. Di Muara Anim, ditemukan naskah kuno dari abad ke-14 yang ditulis di kulit kayu dengan aksara lokal Kaganga, membuktikan Islam sudah masuk ke pedalaman jauh sebelum Kesultanan Palembang berdiri. Para ulama bahkan mendirikan sistem pendidikan canggih bernama Patang Puluh Bubungan atau 40 pondok untuk mencetak kader-kader dakwah. Sementara itu, di sepanjang Sungai Ogan dan Komering, Islamisasi dibawa oleh para bangsawan dari Cirebon, keturunan Sunan Gunung Jati yang menyusuri sungai dan mendirikan komunitas-komunitas Muslim. Mereka bahkan berhasil merangkul para pemimpin adat yang sakti untuk menjadi pengawal dakwah. Instrumen hukum paling penting dalam proses ini adalah Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang ini adalah mahakarya sinkretisme legal. Disusun oleh seorang ratu, Ratu Sinuhun, aturan ini memadukan hukum adat dengan syariat Islam secara harmonis. Setiap desa diwajibkan punya pejabat agama, pelanggaran adat diberi sanksi yang Islami, dan pendidikan Al-Quran menjadi kewajiban. Ini adalah cara cerdas untuk menanamkan nilai Islam ke dalam struktur sosial yang sudah ada tanpa menimbulkan konflik. Bukti akulturasi yang paling menakjubkan adalah penggunaan aksara ulu atau kaganga. Aksara yang dulunya dipakai untuk menulis mantra-mantra animisme, kini dipakai untuk menulis ajaran tauhid dan doa-doa Islam. Ini menunjukkan betapa luasnya Islam dalam meminjam wadah budaya lokal agar pesannya lebih mudah diterima. Naskah-naskah ini kemudian dianggap sebagai pusaka keramat, sebuah cerminan bagaimana pola pikir lama tetap hidup dalam bingkai keyakinan yang baru. Dari arsitektur masjid kuno yang mempertahankan gaya lokal hingga ritual ziarah ke makam puyang yang kini diisi dengan tahlil dan doa, Islam di Sumatera Selatan adalah bukti nyata sebuah transformasi yang damai, adaptif, dan cerdas. Ia tidak memutus masyarakat dari akarnya, tapi justru memberikan makna baru yang lebih dalam pada tradisi leluhur mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa penyebaran sebuah keyakinan tidak harus selalu dengan cara yang keras. Melalui negosiasi budaya, kecerdasan intelektual, dan penghormatan terhadap kearifan lokal, sebuah hegemoni spiritual baru bisa lahir, menenun permadani peradaban yang kaya warna dan penuh makna. Terima kasih sudah menyimak perjalanan menakjubkan ini. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah dan budaya lainnya. Sampai jumpa.